Keberhasilan timnas Indonesia jadi sorotan Asia, Pandi tenar Malaysia dibuat terpukau dan takjub usai Garuda Muda lolos ke Piala Dunia. Aksi respect pahlawan timnas Indonesia U17 viral usai berhasil membawa skuad Garuda lolos ke Piala Dunia. Respon oleh Romeni usai Evandra Polorasta cetak gol dan bantu timnas Indonesia U17 lolos ke Piala Dunia. Thailand U17 tersingkir paling cepat di Piala Asia, Madampang sampai surhat begini ke media. Jadi, simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Keberhasilan timnas Indonesia mengamankan tiket ke Piala Dunia U17 2025 jelas mendapatkan beragam pujian dari berbagai pihak. Ya, timnas Indonesia U17 sendiri berhasil lolos ke Piala Dunia U17 setelah mengamankan posisi 2 besar di penyisihan grup Piala Asia U17 2025. Bertanding di Stadion Prince Abdullah Al Faisal Sport City, timnas Indonesia tanpa ampun mengalahkan Yaman dengan skor 4-1. Dengan hasil ini, timnas Indonesia dipastikan lolos ke perempat final Piala Asia U17 2025 serta meraih tiket ke Piala Dunia U17 dengan status 2 tim teratas di grup C. Itu adalah capaian terbaik di antara utusan Asia Tenggara di turnamen garapan AFC kali ini. Di grup A, Thailand terjerembab di dasar klasemen usai kekalahan telak beruntun dari Uzbekistan dan Arab Saudi. Sementara di grup B, Vietnam mengumpulkan 2 imbang melawan Australia dan Jepang, sedangkan Australia malah baru mengoleksi 1 poin. Indonesia di grup C bisa dikatakan menggendong nama baik Asia Tenggara di level Asia. Bagi timnas Indonesia, kelolosan kali ini jauh lebih membanggakan lantaran didapatkan lewat jalur kualifikasi. Sebagai informasi, timnas Indonesia sebelumnya sempat lolos ke Piala Dunia U17, namun dengan status tuan rumah pada 2023 lalu. Tak heran jika keberhasilan timnas Indonesia ke Piala Dunia U17 kali ini mendapatkan apresiasi tinggi dari sejumlah pihak, termasuk dari negara tetangga. Salah satu jurnalis ternama asal Malaysia, Kesanan Sundaresan bahkan tak sungkan memberikan hormat buat pencapaian timnas Indonesia asuhan Nova Arianto atas keberhasilan mereka di Piala Asia U17. Selamat Indonesia, prestasi yang luar biasa. Mereka lolos ke Piala Dunia U17 berdasarkan prestasi untuk pertama kalinya. Salut untuk pelatih Nova Arianto. Proyek jangka pendek tim senior masih dalam perdebatan, namun para pemain muda juga meneruskan tradisi ini. Luar biasa, ungkap Kesanan Sundaresan. Sementara itu, meski timnas Indonesia sudah memastikan diri lolos ke perempat final Piala Asia U17, namun skuad Garuda Muda masih harus menjalani 1 laga sisa di penyisihan grup. Di pertandingan terakhir, timnas Indonesia akan menghadapi Afghanistan yang dalam 2 laga awal selalu telan kekalahan. Menghadapi Afghanistan yang bertengker di posisi juru kunci grup C, pelatih Nova Arianto mengisyaratkan bakal merotasi skuadnya. Para pemain yang kurang mendapatkan kesempatan di 2 laga awal dipastikan akan diturunkan Nova Arianto di laga tersebut. Sebuah momen menarik terjadi usai timnas Indonesia U17 memastikan kemenangan 4-1 atas Yaman di laga grup C Piala Asia U17 2025. Ya, gelandang Garuda Muda Evandra Polorasta menunjukkan gestur penuh hormat dengan menyalami wasit usai peluit panjang dibunyikan. Aksi itu terekam kamera dan beredar di media sosial. Dalam video tersebut, Evandra terlihat berjalan ke arah wasit dan dengan sopan mengeluarkan tangan untuk bersalaman. Sang pengadil lapangan pun tersenyum dan membalas salam dari sang pemain. Gestur ini pun mendapatkan pujian dari warganet yang menyambut positif sikap santun para pemain muda Indonesia di level internasional. Selain membawa timnya menang besar dan mencetak 2 gol dari titik putih, Evandra juga dinilai menunjukkan jiwa sportivitas yang tinggi. Evandra Polorasta kini tak hanya disorot karena kontribusi besarnya di lapangan, akan tetapi juga karena etika dan sikap yang menginspirasi di luar lapangan. Sikap yang patut menjadi teladan bagi generasi pesepak bola muda di Indonesia. Di sisi lain, Evandra juga memberikan komentarnya setelah berhasil membawa skuad Garuda Muda lolos ke Piala Dunia.
Dia mengaku sangat senang atas hasil ini. Dia juga menilai jika mental para pemain timnas Indonesia U17 sangat kuat sehingga mampu berbuat banyak di Piala Asia U17 tahun ini. Pendapat saya sangat-sangat luar biasa pertandingan kali ini. Di babak pertama kita sangat mendominasi permainan. Di awal babak kedua kita terkena penalti. Saya akui mental anak-anak kuat dan kita bisa membalikan keadaan lagi. Rasanya sangat-sangat senang. Moga-moga di laga berikutnya bisa meraih sapu bersih kemenangan melawan Afghanistan. Saya senang, saya harus berterima kasih kepada teman-teman saya. Karena kalau tidak ada teman-teman saya, tidak mungkin mencetak 2 gol ini. Ungkap Evandra. Striker timnas Indonesia Oleh Romeni ternyata memantau timnas Indonesia U17 berlaga di Piala Asia U17 2025. Ya, timnas Indonesia U17 lolos ke Piala Dunia U17 2025 setelah mengalahkan Yaman malam kemarin. Dengan kemenangan ini, timnas Indonesia U17 lolos ke Piala Dunia dengan memenangi 2 laga dan menyisakan 1 pertandingan lagi. Ternyata aksi para pemain timnas Indonesia U17 turut memancing perhatian oleh Romeni. Lewat postingan di Instagramnya, Romeni mengunggah ulang postingan timnas Indonesia terkait gol dari Evandra Polorasta. Dalam postingan tersebut, Romeni juga memberikan sepatah 2 patah kata untuk menyemangati adik-adiknya yang sedang berjuang di Piala Asia tersebut. Masa depan sudah di sini, selamat ya teman-teman, tulis oleh Romeni. Timnas Indonesia U17 sendiri menjadi tim keempat yang lolos ke Piala Dunia U17 2025. Sebelumnya, tuan rumah Qatar telah memastikan tempat. Lalu Arab Saudi dan Uzbekistan juga sudah memastikan diri lolos. Piala Dunia U17 2025 akan digelar pada November mendatang. Turnamen akan diikuti oleh 48 tim dari 6 konfederasi. Di Konfederasi Asia akan mengirimkan total 8 wakil di luar tuan rumah Qatar. Tentu persiapan matang juga harus dipersiapkan di ajang Piala Dunia ini. Mengingat tim yang akan menghadapi timnas Indonesia nantinya dipastikan akan jauh lebih berat ketimbang di Piala Asia. Presiden Federasi Sepak Bola Thailand, Madampang, bereaksi atas tersingkirnya Thailand dari Piala Asia U17 2025. Ya, timnas Thailand U17 dipastikan tersingkir dari Piala Asia U17 2025 usai menelan kekalahan kedua di fase grup saat melawan Arab Saudi. Meski masih menyisakan 1 pertandingan lagi, hasilnya tak mempengaruhi status Thailand di turnamen ini. Kekalahan itu sekaligus membuat Thailand dipastikan gagal bersaing mendapatkan tiket ke Piala Dunia U17 2025. Tak banyak kata-kata yang bisa dilontarkan Madampang melihat timnya harus menelan pil pahit di turnamen bergengsi level junior. Hanya rasa sakit yang bisa ia ucapkan sembari menyinggung sebuah perjuangan dalam meraih masa depan cerah. Tidak ada jalan yang dipenuhi bunga mawar. Setiap luka saat kita melangkah keluar dari rasa sakit akan menjadi pelajaran agar kita bisa melangkah lebih jauh di masa depan, ungkap Madampang sebagaimana yang dikutip dari Instagram pribadinya. Setelah sebelumnya JIJS hanya dipantau semata oleh Inter Milan, kali ini media Italia mengungkap sejumlah bukti raksasa Serie A itu benar-benar serius ingin merekrut kapten timnas Indonesia tersebut. Media Italia Calcio Marcato mengungkapkan bahwa salah satu bukti keseriusan Inter Milan terhadap JIJS yakni saat kembali mengirimkan pencari bakat untuk memantau permainan bek Venezia itu. Media Italia itu mengungkapkan bahwa Inter Milan menugaskan seorang pencari bakat untuk memantau JIJS yang bermain dalam laga Lecce melawan Venezia pada 6 April lalu. Selain itu, media Italia tersebut mengungkapkan bukti lainnya, yakni bahwa ternyata Inter Milan yang memang sedang mencari bek baru itu sudah memantau JIJS beberapa bulan terakhir. Pencari bakat Nerazzurri hadir di Stadion Via del Mare tempat Lecce bermain imbang 1-1 melawan Venezia untuk mengamati penampilan IJS dan Kristovic. JIJS, pemain timnas Indonesia yang bermain untuk Venezia, menunjukkan penampilan gemilang yang dalam beberapa bulan terakhir sudah mencuri perhatian di Milan dan Napoli, kembali menjadi incaran Inter. Bukan rahasia lagi bahwa Nerazzurri tengah mencari bek tengah, tulis Calcio Marcato.
Calcio Marcoto juga mengungkap fakta lain bahwa ternyata permainan Jay Ijes telah mendapatkan pujian banyak pengamat sepak bola di Milan. Hal itu disinyalir juga menjadi alasan Inter Milan serius mendatangkan Jay Ijes. Kemudian, dalam laman resminya tersebut, Calcio Marcoto juga menyinggung peran Ketua Umum PSSI Erick Thohir dalam keputusan Jay Ijes memilih membela timnas Indonesia. Pemain kelahiran 2000 itu telah memukau para pengamat Milan. Bek tengah tersebut antara lain telah memilih bermain untuk tim nasional Indonesia, dan tampaknya Erick Thohir, mantan presiden Inter sekaligus sponsor besarnya, turut mempengaruhi pilihannya. Tutup laporan Calcio Marcoto.